perasaan juga. Dia laki-laki, kemudian dia selalu di sekolah itu kayak korban bullying juga gitu ya. Dia bilang ini, tadi kamu kenapa kalau pulang-pulang, ya pulang di Batam ya, jadi kayaknya kan Sumatera banget gitu. Kenapa kok Vicky, kenapa ini berdarah tadi di sekolah gini ya gini. Besoknya tidak mau lagi ya pulang seperti itu. Balas. Nanti kalau dibalas, ya kalau nanti dia luka berdarah ya gimana? Dia ini berdarah, nanti ayah yang bawa dia ke rumah sakit. Nggak benar, itu nggak benar. Jadi ibunya kan adik saya kandung itu ngadu ke saya, itu caranya juga nggak benar, nggak bisa seperti itu. Jadi mengajarkan keberanian anak itu bukan begitu, bukan membalas. Kalau kamu dipukul pakai batu, balas lagi pukul pakai batu, kira-kira gitu nggak boleh begitu ya seperti itu. Jadi kita mengajarkan bagaimana menghindari supaya tidak terjadi hal seperti itu kita ajarkan. Contoh tadi gini, kamu harus bilang sama temanmu, kamu nggak boleh nakal sama aku, sama seperti dulu saya ngajarkan anak-anak. Kalau misalnya teman begini, kamu bilang sama temanmu, kamu nggak boleh nakal sama aku. Kalau kamu nakal sama aku nggak mau teman sama kamu loh, bilang gitu. Nah kalau kamu juga nakal sama teman yang lain juga nggak mau teman sama kamu mau, kamu berani bisa ngomong kayak gitu sama teman. Dia mulai belajar, namanya belajar asertif. Kita itu karena terbiasa ngomong, udahlah, ya udah, misalnya seperti itu namanya permisif ya, submisif dan permisif. Itu akhirnya kita mengembangkan sikap lemah. Nah maka juga akhirnya anak-anak juga begitu. Maka ajarkan budi asertif, berani untuk mengungkapkan yang benar, berani membela diri, berani untuk mengkritik keadilan gitu. Ya seperti itu. Jadi katakan begitu. Kemudian kasih tahu bu guru. Misalnya aku takut nanti nggak ditemani, masih banyak teman yang lain. Tidak hanya itu temanmu, nanti temanmu akan berganti-ganti. Nah, saya mengajarkan begitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini dia tidak pernah menjadi korban bullying. Kemudian dia mengembangkan sikap berani, tegas seperti itu. Itu bu. Nah, tapi juga ada, ini salah satu contoh. Saya punya klien anak SMP. Jadi anak ini ternyata kurang pergaulan karena di rumah itu nggak punya teman, di rumah aja sama ibunya, dan komunikasi antara dia dengan ibunya juga sangat permisi tadi ya. Oh ya gitu, terus kasihan sama anak, terus takut nanti anak tersinggung, takut anak nanti begini, padahal nggak begitu seharusnya interaksi. Jadi dia ternyata begini, kalau di sekolah itu, di kelas itu, kalau ada temannya ngampiri dia cara mandangi gini. Nah gitu, sinis. Gitu, melihat orang gitu, melihat temannya gitu. Saya melihat sikap dia. Waktu saya observasi, saya gali lebih dalam, dia seperti ini kalau seperti ini dia bakal dibully sama teman-temannya. Dimanapun dia berada, teman-temannya nggak suka. Coba, siapa sih ada orang yang suka kalau kita suka melihat orang ini? Siapa yang suka? Melengos. Ini ya toh? Nggak ada yang suka. Mau dimanapun dia nggak akan disukai orang. Makanya dia nggak punya teman. Nah, terus waktu itu saya nggak langsung bilang ke dia, gini, Mbak tuh suka teman yang seperti apa? Yang gini. Oh gitu. Yang nggak suka gini. Oh, terus kalau misalnya ada temanmu, kamu begini, terus temanmu begini, saya peragakan gaya dia. Kamu suka apa? Enggak. Oke. Sekarang kira-kira kamu seperti apa dengan temanmu? Nah, dari situ dia mulai belajar introspeksi diri. Nah, mengembangkan sikap tadi, sikap ramah gitu ya. Nah, seperti ini. Akhirnya dia dibully tuh. Misalnya orang lewat tuh, yang cowok terutama gitu ya, kan gitu sama dia gitu tuh, terus langsung bukunya gitu, langsung bukunya berserak jatuh ke sana kan, jadi dia nggak nyaman gitu ya, seperti itu. Jadi senang akhirnya dia mencucu, terus marah gitu ya, terus ngomel tapi nggak berani melawan secara fisik gitu, seperti itu. Malah disenangi ya sama teman-teman anak remaja itu, senang malahan gitu. Orang yang langsung reaktif gitu, langsung ayo, apalagi ada geng-geng sekarang, cepat banget supaya ada keributan. Anak-anak remaja itu senang ada keributan bapak ibu, seperti itu gitu. Jadi
Itu. Jadi anak kita yang kita bekali supaya dia berani, tegas, asertif, ya, dimanapun dia berada, dia harus tahu bahwa dimanapun kami berada, pasti ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik, ada teman yang begini, ada yang begini. Jadi kita sendiri harus memilah-milah teman yang menolak baik buat kita, dan kalau bisa kita yang berpengaruh buat teman kita. Bukan kita yang terpengaruh oleh dia, tapi kita yang memberikan pengaruh kepada dia. Itu baru hebat. Saya sendiri. Gitu ya Bu ya. Ada lagi yang lain? Ada satu. Oh ada, masih ada. Enggak apa-apa, biar dengar semua. Enggak apa-apa Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma aku cuma mau tanya, kan untuk beberapa orang tua itu ada yang anaknya sudah terlanjur kecanduan gadget. Nah itu untuk mengatasinya gimana? Kan karena ada beberapa anak yang kalau sudah kecanduan gadget, jadi dia tuh kadang malas sekolah, malas ngerjain PR dan sebagainya. Nah, untuk solusinya bagaimana seperti itu? Ya gadgetnya ditarik. Gadgetnya ditarik. Ngamuk. Ngamuk biarin ngamuk. Nangis biarin nangis, guling-guling biarin guling-guling. Nah ini di sini kesalahan orang tua. Saya punya pengalaman yang paling berharga bisa saya beri pengalaman saya itu. Dulu anak saya itu apa yang lewat depan rumah semua dipanggil. Ada eswol dipanggil, ada jual ini dipanggil, semuanya dipanggil. Jadi belum satu baru jalan berapa meter sudah datang, sudah mandek depan rumah. Semuanya dipanggil. Sampai waktu itu ibu saya, neneknya itu ngumpet di bawah meja, ada taplak meja gitu, ngumpet saking nenek dia berani sama neneknya. Kalau sama saya enggak gitu, enggak berani gitu. Sampai ibu saya itu ngumpet di bawah kolong meja itu nyariin gitu ya. Karena nggak dapat sama sehingga yang tunggu di depan kan kelamaan sudah jalan gitu kan, ada susu apa macam-macam lah ya itu disetopin gitu. Udah akhirnya udah kan saya bilang tegas, bilang tanya mama dulu, kalau mama boleh ya nenek boleh, kalau mama mau bilang nggak boleh ya nenek juga nggak boleh gitu. Udah jadi kalau saya bilang enggak gitu. Ada sesuatu yang kita boleh kasih, itu kebutuhan apa keinginan gitu ya, seperti itu. Guling-guling sih ya di depan di teras itu. Kalau guling-guling itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kan usianya masih sekitar ya 4 tahunan, 3 tahun sampai 4 tahunan, 5 tahun gitu. Dia buka bajunya dibuang ke jalan, tinggal celana dalam, terus guling-guling di teras. Jadi kalau orang kompleks itu lewat itu, Bu Asma, putranya diapain? Enggak dia apa-apain Bu, saya di situ juga duduk, jadi saya melihat dia dong, bukan dulu, terus akhirnya dia tidur di lantai, ya tidur di lantai tuh, kecapean loh, sudah 1 jam nangis, kan nggak mungkin loh Bapak jam dia nangis, lama 1 jam, tertidur, mences gitu kan, anak-anak kan gitu, sambil nangis gitu kan, mences, saya foto. Jadi dia punya kenang-kenangan foto masih kecil, kalau tantrum itu gimana, kalau di kamar itu maunya apa, enggak apa itu spray ditarik gitu, dibuang, bantal dibuang, guling dibuang, dia pokoknya adul-adulan di kamar itu, berantakan. Udah ngamuk kayak gitu, spray, saya tenang aja, spray itu ada, biar bukti nanti dia besar ini loh aku dulu. Seperti apa saya terapkan? Ketika nangis seperti itu, kadang-kadang orang tua malu kan, langsungnya daripada nanti tetangga mau balik ini segala macam, nggak usah peduli omongan orang. Kalau kita hidup itu dengan omongan orang yang stres terus gitu ya kan, yang penting kita punya prinsip. Sudah lama-lama ya dia nggak lagi nyetok apa yang lewat aja. Di rumah sudah ada makanan, itu justru nggak sehat. Makan gitu yang ini, yang baik-baik gitu ya. Terus lama-lama dia nggak tantrum lagi. Terus selain itu saya kasih tadi peralatan menggambar, mewarnai ya, supaya dia nggak tantrum. Nah jadi kalau misalnya dikasih handphone tadi sudah candu handphone, tarik handphone.
mulai hari ini penggunaan handphone, ini handphone milik siapa? Milik mama atau milik papa toh? Balik kan? Kamu cuma dipinjemin. Kalau kamu punya handphone, kamu beli sendiri, uangmu sendiri. Nanti kalau udah kerja. Nah sekarang kan belum toh. Nah, jadi sekarang satu hari boleh maksimal 1 jam. Dibatasi. Begitu, dibatasi. Saya dulu gitu kok, anak saya masih SD kelas 5 mah pinjam handphonenya Bu. Udah cukup 10 menit. Tadi handphonenya kembaliin. Oh, enggak, udah 5 menit, udah 10 menit saya gitu. Jadi pakai waktu. Jadi jangan takut dia beker-beker tetangga malah dia pakai aturannya itu. Padahal karena handphonenya ditarik, mulai pembiasaan disapih istilahnya sama handphonenya. Supaya dia punya disiplin, supaya teratur. Jadi kita yang kontrol dia. Gitu. Kita tarik handphonenya. Kalau sudah terlanjur candung, dia marah, biarin. Dia nangis, biarin, nanti dia akan diam sendiri. Itu namanya dalam ilmu psikologi pengabaian terkontrol. Kita boleh mengabaikan, tapi mengabaikan pengabaian terkontrol gunanya untuk menghilangkan perilaku agresif atau perilaku yang negatif. Itu dia. Nah, itu ya Bu ya. Jadi batasi. Mulai hari ini kamu pakai handphone jam sekian sampai jam sekian. Misalnya sore jam 4 sampai jam 5 itu. Atau jam 4 sampai 4.30. Kemudian yang 30 menit lagi jam berapa sampai jam berapa. Sudah. Malam nggak ada handphone. Belajar. Tegas. Jangan kita yang jadi di kontrol. Ya kita sebagai pengontrolnya, kita tingkat otoritas yang paling tinggi di rumah. Gitu. Jangan sampai anak kita suara lebih besar daripada kita. Saya kalau sudah anak suara anak saya, suaramu jangan lebih besar, lebih apa dari suara anak saya gitu. Jangan biarkan, kalau kita biarkan sama artinya kita memberi peluang bagi dia untuk jadi durhaka sama kita. Yang berdosa ya kita. Iya toh? Ketika suara dia mulai membentak kita, besar sama suara yang besar daripada kita, agak sedikit menghati atau males begitu, kita langsung jangan tunggu nanti, tunggu sudah ke Karatan. sudah kebangetan, sudah susah, begitu langsung. Nanti dari situlah nanti dia akan itu tadi menghargai, menghormati kita. Tapi kalau enggak, nanti kita sudah nggak dihormati, nggak dihargai seperti itu. Itu ya. Ya, ada lagi? Ya, sudah cukup ya, sudah hampir jam 10. Ya, matur. Oh penuh